Mau join organisasi di luar sekolah? Mau nambah pertemanan? Mau nambah relasi klinis pendidikan? Mau dapat pengalaman baru? Atau mau dapat PDH keren kayak gini? Join FKOB, OSIS Bogor Juara. Halo semuanya, kembali lagi di Potsgoro, Podcastnya SMA Kosgoro. Berkolaborasi dengan FKOB. Wow, udah lama sekali nih kita udah nggak bikin podcast ya. Akhirnya kita bikin lagi. Semoga teman-teman semua di sana dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, sebelum kita memulai sesi podcast kali ini, kayaknya kita perkenalan dulu ya dari hostnya. Dari aku ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Octavia Ratu Nadia, biasa dipanggil Tata. Aku sebagai host dari SMA Kosgoro. Hai, aku Azira Ferisa, biasa dipanggil Zira, aku host dari FKOB. Wah, Azira. Hai Tata. Nah, untuk kakak-kakak narasumber di depan kita nih, wow, kita belum kenal ya, kita harus kenalan dulu. Ini dari kakak yang cantiknya nih. Oke, nama aku Fania Arnova. Aku pernah ketua umum FKOB periode 2022-2023. Halo Kak Fania. Ini yang gantengnya nih. Halo, aku sama Farizi. Aku alumni SMA Kosgoro angkatan 24. Halo Kak Salman. Oke, nah udah ada. Jadi kita baru saja kenalan ya. Kita mungkin mau tahu dulu kita hari ini podcastnya mau ngapain sih? Ya, kita bakal ulik-ulik nih kira-kira narasumber kita ini study plan dan tips and triknya dalam menjalani SNBP. Karena fun fact, mereka adalah anak-anak SNBP 2024. Keren banget. Oke. Siapa tahu nanti ini ya yang tahun depan mau daftar itu ada yang sama jurusannya gitu. Ya, jadi bisa belajar dari kedua kakak di sini. So, kita tanya dulu kali ya, kakak ini masuknya di prodi dan universitas apa? Dari Kavania dulu deh, ladies first. Oke, kalau aku puji Tuhan diterima di Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Wow, UI guys. Keren banget. Jago. Kalau Kak Salma? Alhamdulillah aku diterima di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Jurusan Ilmu Politik. Oh, mulai. Jadi kita di sini ada bisa dari dua perspektif, anak sosum dan anak MIPA. Wah, bener banget. Oke. Kenapa sih Kak bisa tertarik ke jurusan itu? Mungkin dari Kak Salma sekarang. Apa ya? Kenapa mau ilmu politik? Yang pertama sih gak dapat hukum. Oke. Karena sebenarnya pertama pengen dapat hukum, tapi ternyata teman sekelas sudah ada yang SNBP daftar hukum. Jadi kan kayak daripada tabrak-tabrakan juga kan teman sekelas nggak enak. Ya opsi kedua yang aku pengen ya ilmu politik. Juga nilai pendukung aku tuh masuk ilmu politik. Kalau aku sendiri, sebenarnya kalau cita-cita dari SD sih ke dokter ya. Karena SD itu ternyata tuh dokter, pilot, guru, polisi gitu kan. Cuman seiring kita sekolah, terus tumbuh dewasa, kita mengenal banyak banget profesi lainnya di bidang kesehatan. Aku juga emang tertariknya ke bidang kesehatan, khususnya ke kayak ilmu biologi sih. Awalnya sempat tertarik ke farmasi, cuma setelah aku lihat-lihat nilai kimia agak kurang ya bun, jadi mending yang lain aja. Terus akhirnya ke keperawatan. Sebenarnya mama aku juga keperawatan UI gitu, jadi bisa sharing-sharing gitu lah. Turun menurun nih. Legasi dari ibu turun ke anak. Iya. Tapi kalau selama masa sekolah ini kakak udah pernah ikut organisasi apa aja kira-kira? Kalau boleh tahu. Kalau dari aku ikut marching band. Marching band itu ekskul yang aku ikutin dari SMP sih. Dari SMP sampai SMA kelas 3. Dari awal SMP kelas? Iya, dari kelas 7. Berarti 6 tahun ya? 6 tahun Iya. mengabdi untuk marching band. Selain marching band? Selain marching band, OSIS sekolah, terus juga di FKOB ini. Kalau dari Kak Salman kira-kira ikut organisasi apa aja? Kalau aku tuh kelas 10, 1 tahun masa jabatan OSIS, 3 tahun masa jabatan broadcasting. Wah, enak casting. Nah, di sini kan kakak-kakak sibuk semua ya, organisasi iya, broadcasting iya, ekskul, terus juga harus maintain dengan nilai yang ada buat masuk SNBP. Ada nggak sih kayak time management tersendiri untuk ngatur semua itu bisa terlaksanakan secara baik gitu?
Kalau dari aku time management ya, aku sendiri sih nggak bikin jadwal kayak jam sekian harus belajar, jam sekian harus ini gitu. Cuman aku lebih kayak lihat prioritas sih sebenarnya, yang paling urgent banget dan important tuh yang mana gitu kan. Kayak misalkan besok tuh ada ulangan gitu, nggak apa-apa kalau kita emang masa kita sanggup buat belajar SKS ya SKS, tapi kalau kita emang anaknya yang harus belajar dari jauh hari, sebaiknya dicicil dari jauh hari. Tapi kalau aku sendiri sih anaknya SKS gitu, agak gimana ya, plus minus sih SKS itu. Terus juga prioritas, kayak misalkan ya kalau ada tugas yang emang tabrakan banget, itulah perlunya delegasi tugas gitu kan ke teman-teman yang standby yang bisa ready gitu. Oke, Kak Salma. Nah, tadi pertanyaan bisa diulang nggak sih? Lupa. Udah, pertanyaannya tuh time management bisa ngatur Oh. semuanya tuh secara baik, bisa bersamaan. Time management jadi maksudnya diantara organisasi sama tetap belajarnya. Yes. Kalau aku sih lebih gimana ya ngomongnya ya. Time management aku tuh tetap ngedulin prioritas. Tapi prioritas ini tuh kan prioritas orang beda-beda ya. Iya, betul. Aku selalu memprioritaskan apa yang membuat diri aku senang dulu. Oke. Bukannya aku juga menyampingkan kewajiban yang benar-benar kewajiban kayak tugas dan lain-lain. Aku tetap lebih fokus ke eksternal karena kalau belajar biasa itu yang ya let's say kita ngerjain tugas biasa, baca buku, aku nggak nyaman dengan hal itu. Jadi aku lebih fokusin ke eksternal untuk aku ngebangun apa yang aku suka, apa yang aku cari. Dan untuk belajar biasa, kalau aku sih misalnya ada tugas minggu depan, aku kerjanya minggu ini. Jadi rajin-rajin sekarang biar kita bisa mas-masan lebih cepat aja. Sama Ada patahnya ya. kalau belajar, aku juga sama sih sistem kebut semalam. Karena kalau nggak sistem kebut semalam tuh udah lupa duluan pasti. Iya. Belum sehari udah lupa. Juga kalau sistem belajar lebih suka learning, soalnya kita ngedengerin dari orang atau enggak YouTube. Kalaupun baca, Auditorik ya kalaupun baca lebih dari ke jurnal singkat. Jadi metode belajar tuh penting banget ya. Penting banget. Soalnya kalau kita nggak tahu metode belajar kita sendiri, kita nggak akan nemu kenyamanan dalam belajar. Kita malah jatuhnya nge-push diri kita terus, tapi kita nggak ada tujuan. Itu nggak bikin diri kita sendiri capek, burn out, malah kita frustasi sama diri kita sendiri. Kayak kita belajar buat apa? Kita nggak ada tujuan. Kita harus enjoy juga dan tahu. Bener. Betul. Kita harus tahu apa yang kita suka, kita enjoy, kita ada target. Jadi kan enak. Kita nggak harus nge-push diri kita tiap hari. Kita nggak harus belajar 24/7. Kita juga harus nikmatin hidup. Kita juga masih ada hiburan-hiburan lain, bisa main sama teman, belajar bareng mungkin. Jadi kan sebenarnya kita nggak terlalu boring nge-push ya? diri. Iya, kayak belajar terus juga siapa yang mau? Iya, Siapa yang mau bener-bener. Iya. setiap hari ngeliat buku dengan Nggak teks-teks perlu. doang? Aduh, malah jadi kecampur aduk materinya. Bener, kayak niatnya belajar malah stres. Iya, jadi stres Itu sendiri. kalau misalnya kayak stres gitu, belajarnya tuh malah terpaksa nggak sih? Iya, jadi Iya. nggak masuk. Jadi nggak masuk ke otak. Jadi kayak bukan belajar karena mau belajar gitu. Tapi kalau dari Kak Salma nih cukup unik, karena gimana kita tuh harus mentingin dulu diri sendiri tuh gimana, baru kita bisa enjoy sama belajar kita. Ya bener, karena kan kayak yang bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri itu ya kita, Bener-bener. bukan orang lain. Iya. Kayak kalaupun kita banyak tugas atau apa, kita mau nyalain guru pun ya kita nggak bisa. Kita harus ngerjain tugas itu karena itu kewajiban kita. Dan kalaupun kita selesai, ya udah, guru kan juga nggak bakal minta apa-apa lagi ke kita. Dia cuma pengen tugas kita selesai dan kita juga pengen hidup tenang. Ya udah, Iya. kerjain aja, selesai, udah. Betul-betul. Keren banget ya. Jadi ini melaksanakan hidup simple. Iya. Bener, hidup nggak usah dibikin susah. Simple tapi teratur. Iya. Nah tadi kan Kak Salman sama Kak Fania itu udah sebutin ya masuk organisasi apa aja gitu. Menurut kakak-kakak sendiri ini seberapa penting sih organisasi itu, dan juga kira-kira berpengaruh gak sama akademik? Mungkin dari Kak Fania dulu kali ya. Oke, kalau dari aku sih pertama kali ikut join organisasi dan kegiatan tuh ya dari marching band itu. Dari marching band tuh aku belajar banyak banget sih, karena aku kan bener-bener belum pernah main alat musik apa-apa. Terus banyak banget alat musik di sana, mulai dari alat tiup, alat pukul dan sebagainya gitu kan. Terus kenalan juga sama pelatihnya dari pas Pampres grup C Lawang Gintung situ. Jadi banyak banget kenalan baru lah gitu. Terus juga dia juga yang support aku buat lebih
pede sama diri sendiri gitu kan. Karena jujur aja feelingnya tuh kayak pemalu banget, nggak mau senyum gitu. Terus akhirnya tertarik lah buat ikut OSIS. Nah dari OSIS terus nyoba juga ke FKOB. FKOB awalnya mau cuman jadi anggota, cuman terpilih menjadi ketua umum. Menurut aku jadi belajar tentang gimana secara kita itu menggali potensi kita. Kadang emang kita tuh butuh saran dari orang lain sih yang bisa melihat potensi kamu, kayak kamu cocok deh buat jadi MC atau jadi apa. Tapi kita mungkin emang kadang malu-malu gitu kan. Nah kitanya sendiri yang harus nge-push kita buat keluar dari zona nyaman itu sendiri. Terus selain itu dapat juga relasi dari Sekota Bogor, OSIS. Terus juga secara akademik aku ngerasa dengan aku ikut organisasi beberapa dan akademik aku masih oke-oke aja gitu, tetap bagus, tetap stabil aja. Justru malah aku ngerasa kalau misalkan aku nggak ikut organisasi apa-apa, aku juga nggak bakal seefektif belajar itu, karena kayak terlalu banyak waktu luang, akhirnya kita kayak menunda-nunda gitu loh. Justru karena organisasi padat, jadinya mau nggak mau kita harus kerjain sebelum keteteran lagi gitu ya. Jadi bisa lebih ada jadwal ya, jadi learning by doing juga di organisasi. Berarti organisasi tuh punya peran besar banget ya. Kalau dari Kak Salman kira-kira gimana? Kalau aku 50-50, penting nggak penting sebenarnya organisasi kalau dalam akademik ya. Pertama, kalau kita ikut organisasi kita nggak ada tujuan, nothing, kita cuma buang-buang waktu, kita cuma capain diri kita sendiri, kita nambah kesibukan, nggak ada hal yang kita dapat. Coba kalau kita organisasi tapi kita ada tujuan, misalnya kalian pengen belajar public speaking, kalian pengen dapat relasi, sesimpel itu aja, itu baru berguna. Dan kalau buat akademik berguna atau enggak ya? Kalau kataku sih ya sama sih sebenarnya 50-50 lagi. Kalau misalnya kalian yang tadinya individual banget orangnya, kalian belum pernah berorganisasi atau apa-apa, kan bakal keteteran kalau kalian dapat tugas kelompok. Entah itu misal kalian tiba-tiba dipilih jadi ketua, kalian dapat bagian apa-apa, karena kalian kebiasa kerja sendiri, itu bakal susah. Dan kalau misal kalian udah pernah berorganisasi ataupun lagi berorganisasi dan kalian dapat tugas kelompok, kayaknya ya udah cuma tugas kelompok dalam kayak kalian ngerjain tugas tapi dibagi-bagi tugasnya sama aja kayak organisasi, itu sedikit ngebantu. Jadi tergantung apa yang kita cari dan apa yang kita kejar sih kalau organisasi menurut aku. Jadi bisa jadi penting, bisa jadi enggak, tergantung diri kita sendiri lagi. Balik lagi tujuan kita masuk organisasi itu apa? Ya kan kayak kadang ada orang, gue cuma pengen sibuk, makanya gue masuk OSIS, gue masuk eskul ini. Percuma, kalian cuma dapet capeknya doang kalau nggak ada tujuan apa-apa. Mungkin secara nggak langsung kayak kalian jadi pribadi yang lebih bisa membuka diri kepada orang, kalian bisa punya public speaking yang bagus, tapi kalian tetap nggak ada tujuan jelas. Itu kalau kataku sayang aja sih. Wasting time doang jadi. Iya benar. Jadi harus ada sesuatu yang ditetik ya, biar kayak waktunya tuh nggak kebuang sia-sia gitu. Nah, selama ngejar antara aktif di organisasi, abis itu menjaga nilai di akademik, pastinya buat maintain nilai, ada nggak sih kendalanya? Kayak misalnya nih, OSIS apalagi ya identik dengan dispen. Nah, ada nggak sih kendalanya antara kebanyakan dispen dengan tugas-tugas yang dikasih guru ini banyak? Apakah harus ngejar materi gitu? Kita dari Kak Fani dulu deh. Oke, kalau aku sendiri, kendalanya awal-awal ikut organisasi itu pasti butuh penyesuaian sih, adaptasi dulu. Terus juga ketika terpilih menjadi ketua umum itu, jujur aja aku kaget juga. Terus karena aku belum pernah kan join FKOB sebelumnya, terus pas join langsung diberikan tanggung jawab dan jabatan yang tinggi gitu kan. Terus aku harus merangkul teman-teman semua, baik yang pengurus maupun yang anggota. Dan dimana aku juga perlu waktu buat kenalan gitu kan, terus juga adaptasi sama mereka. Terus kalau buat kendala sama sekolah, aku ngerasa biasa aja sih. Maksudnya mungkin ada beberapa hal di mana kita dispen dan meninggalkan tugas kita, meninggalkan ulangan itu jadi susulan dan sebagainya. Cuman aku ngerasa dengan adanya teman-teman sekolah, partner sekolah, jadinya semua itu bisa kebantu, jadi ringan-ringan aja gitu. Meskipun kitanya sendiri itu harus yang nge-push diri sendiri sih.
Dari Kasawan? Mirip-mirip sih sebenarnya, kayak kendalanya pasti di tugas. Kalau kita ada dispen kan tiba-tiba tugas susulan, terus kayak tiba-tiba kalian tugas numpuk jadi banyak. Ya palingan kendalanya hampir semua orang pasti hampir mirip sih kalau organisasi, tapi juga masih belajar di internal pasti tugas numpuk, kalian keteteran, jadi kadang suka susah bagi waktu, lupa makan sih pasti. Lupa makan. Dikorbankan ya. Iya. Berat badan turun tuh kayak hal normal sih kalau ikut organisasi yang banyak kayak gitu. Iya bener sih, telat makan bener-bener apa ya, kendala anak-anak organisasi biasanya sih gitu ya. Lupa Kalau makan. nggak diingetin nggak makan biasanya. Paling makannya tuh kalau lagi ada acara tuh pasti di akhir, di ujung, pas lagi evaluasi baru tuh Baru makan bareng rame-rame. gitu di situ. Dari pagi sampai sore sampai maghrib gitu kan. Nah tadi kan udah disebutin ya kendala-kendalanya. Terus juga mungkin kalau untuk kendala belajar sendiri kan tadi Kak Salman bilang nentuin metode belajar itu penting ya. Iya. Nah kira-kira ada nggak sih kayak hal lain gitu, tips and trick buat ngatasin kendala itu? Kayak tadi kan mungkin kalau misalnya dispensasi itu nyari temen yang bisa ngebantuin ya, yang bisa ngerangkul. Nah kalau misalnya kayak untuk ngatasin ulangan susulannya itu gimana kira-kira Kak? Kalau aku sendiri sih ya belajarnya H-1 gitu sih. SKS tetap Iya, ya. SKS. Cuman emang beberapa teman sih nyaranin mending nyicil gitu kan. Tapi kalau aku sendiri ngerasa nyicil oke, SKS juga oke gitu. Yang penting kita bisa ngedengerin sih, menyimak, memahami materi-materi yang emang guru kasih gitu. Terus juga dari diri kita sendiri, kemampuan untuk belajar, niat. Jadi bener-bener 1 jam ini, 2 jam ini tuh bener-bener fokus buat belajar gitu. Jangan sambil main game, jangan sambil nge-IG segala macam. Jangan sampai ke distract gitu Iya, ya. bener. Mungkin Kak Salman ada tips and trick lain nggak nih? Tadi kan udah ngasih ya yang metode belajar. Sebenarnya sama sih SKS tapi dibikin skala prioritas. Misalnya ada 5 tugas yang belum dikerjain. Kan tugas deadline-nya beda-beda. Iya. Kalian kerjain dulu dari deadline yang paling dekat. Kalaupun misalnya semua deadline-nya sama, masih seminggu, kerjain yang paling banyak. Soalnya kalau udah dikerjain yang paling banyak, yang dikit tuh ntar nyantai, kalian hamin 1 pun masih oke. Lebih ringan ya. Iya. jadinya enteng. Kalau kayak gitu kan SKS gempor tangan pasti kan. Iya, Kayak misalnya banget. kalian nulis harus 5 lembar gitu per pelajaran, dari 5 pelajaran kan nulis 25 lembar. Kayak itu gak mungkin, mending dicicil sehari 1 pelajaran, baru pas hari terakhirnya kalian nyicil pelajaran terakhir. Jadi lebih enjoy aja, kasih skala prioritas mana yang paling banyak atau enggak mana yang deadline-nya paling cepat. Itu kalau aku. Jadi harus kayak pinter-pinter juga ya nyicilnya. Pinter Iya. Ngaturnya. Jadi jangan kayak ini mah bisa SKS kok, selama ini juga bisa SKS, taunya pas dikasih tugas banyak Iya, makanya kita tahu prioritas mana yang duluan, mana yang deadline, mana yang paling banyak, mana yang paling bisa dikerjain. Kan juga biasanya kalau yang organisasi dispen tugas telat ngumpul, nah ini temen aja. Iya, Sesimpel itu, mereka udah selesai. Partner. Nyontek nggak apa-apa, nyalin aja, nggak usah capek. Kalian lihat, dibedain kumpulin. dikit dong. Iya, tinggal bedain dikit. Parafrasekan Iya. ya. Kan enaknya kadang gitu. Simpel. Kalau tugasnya gampang, cuma nulis, ya udah kalian miripin, kumpulin. Kalian nggak capek mikir. Makanya bener, kita harus punya teman yang saling support. Soalnya biar kayak gitu, karena dia kan tahu kita jarang di kelas, dia mau ngebantu kita juga. Kalau nyontek kita juga harus paham sih sama Iya. tugasnya. Ya bener, seenggaknya kan Salah. kita ngerjain tugas dulu, kita dapat nilai, baru kita pahamin. Benar-benar. Karena yang penting kita ngejar deadline dulu, baru habis itu kita pahamin. Baru pahamin buat ujian nanti. Nah, dari kakak-kakak nih, kita kan udah bahas nih ya tentang metode belajar. Sekarang kita mau ulik lagi, penasaran gimana sih bisa tembus SNBP-nya nih, pakai Iya. persiapannya apa aja. Nilai-nilainya mungkin ya. Yes, itu dari Kak Salman lagi coba. Kalau aku tuh eligible peringkat 30 deh, seingat saya. Daftar ilmu politik UPN. Itu cuma satu pilihan. Karena ini kan sebenarnya UPN ada yang SNBP ada yang bilang jalur goib, ada yang bilang jalur langit, apapun itu. Jalur hoki. Ya hoki. Aku nggak percaya. Oh, Kenapa? oke. Soalnya kalau kita bilang itu jalur langit, jalur hoki, kita juga bisa bilang SNBT jalur hoki. Kenapa gitu? Kenapa tuh? Kalian belajar, tapi nilai kalian gak transparan. Misalnya skor kalian 7,5, kalian bisa nembus ITB. Parameter minimal masuk ITB itu berapa? Kita juga nggak tahu.
Iya sih, nggak di-spill ya. Menerka Nggak. berkas ya. Nggak transparan. Sama kayak SNBP juga nggak transparan. Berarti semua bisa dibilang jalur langit. Kecuali mandiri karena duit. Makanya kalau dibilang SNBP jalur langit, nggak setuju, sedikit nggak setuju. Karena kalian masuk SNBP perjuangannya berapa tahun? 3 tahun. Iya. 3 tahun buat kalian masuk eligible dulu. Dan kalau dari aku persiapannya jujur nggak ada. Karena pertama tahu eligible itu kelas 3. Kelas 3 itu 3 awal deh. Soalnya teman broadcasting nggak bilang kalian udah nyiapin belum buat daftar SNBP gini-gini, karena udah pede kan buat masuk eligible. Nanya eligible apaan? Itu loh ntar yang 40% yang bisa daftar jalur rapot. Baru tahu kan, mikirnya kayak gila enak banget kita daftar lulus nganggur 4 atau 5 bulan tuh. 4 bulanan sih. Iya kan lumayan, maksudnya ya udah kita bisa ngapain aja sesuka kita. Persiapannya tuh yang pertama ya berkas-berkas, ya itu hal basic lah. Kalau punya sertifikat lomba kepengurusan panitia itu lebih bagus sih, karena itu bisa jadi nilai tambah. Pilihan tunggal, aku ngerasa pilihan tunggal itu sengaruh itu. Pede aja sama apa yang kalian pilih, apa yang kalian mau. Soalnya enggak jadi, yang itu lupain aja. Tapi beneran pilihan tunggal itu berpengaruh itu. Sama lupa sih, ini malah disebut terakhir, tapi ini paling penting, restu orang tua. Restu orang tua di atas segalanya. Kalian mau menjadi orang paling pintar di dunia ini, kayak di sekolah kalian eligible 1, rata-rata kalian 100, kalian punya sertifikat internasional. Orang tua kalian gak ridho, kalian daftar misal di kampus A dengan jurusan B, gak bakal keterima. Karena banyak kasusnya teman-teman aku, dia udah eligible top 5 sertifikat nasional ada, dia nggak keterima. Karena apa? Orang tuanya nggak ridho, nggak boleh keluar kota, dia tetap ngeyel. Bahkan UTBK masih daftar yang sama, nggak keterima. Iya, karena yang pertama restu orang tua, doa orang tua. Karena rezeki kita itu gimana orang tua ngerestuin kita. Itu yang paling penting, pertama restu orang tua. Kalau memang kayak orang tua awalnya nggak ngerestuin, mungkin bisa kita coba dari komunikasi ya. Benar, kalaupun kalian masih kekeh nih, misalnya kalian mau masuk DKV UI, padahal orang tua nyuruh misalnya kehutanan IPB, kalian mau nggak mau bilang kayak aku nilainya cocoknya di DKV UI, terus gini. Gimana caranya orang tua kalian tuh bisa ridho, bisa ngasih izin kalian buat masuk jurusan sama kampus yang kalian mau. Karena ya lagi-lagi kalau orang tua kalian nggak ngizinin, itu nggak bisa. Kalaupun kalian keterima nih tanpa restu orang tua kalian kan yang ngebiayain. Gimana kalau mereka keberatan? Nggak mau biayain karena aku nggak setuju, nggak harus tuh. Coba kalian udah kayak sesenang itu dapat kampus yang kalian mau, kalian nggak dibiayain, lebih sedih lagi daripada kalian ketolak. Iya benar. Lagi SNBP kan bakal berpengaruh ya kalau ditolak. Iya, ngaruh ke sekolah, sama dendanya gede tuh, 80. Dendanya Iya, tergantung sekolah biasanya. Makanya orang tua diduluin deh, jangan ngelawan orang tua. Iya tuh, jangan ngelawan orang tua. Banyak-banyakin doa, tambah-tambahin ibadah, udah paling worth it. Salatnya tambahin, duha, tahajud. Udah, itu nggak usah dilawan. Kalau udah ngobrolnya sama Allah, udah jalur langit, Insya Allah keterima. pasti. Kalau dari Kak Fania, aku pengen tahu dong. Kalau dari aku sendiri, aku juga baru tahu tentang eligible itu di kelas 3 sih. Kelas 3 semester 2 awal kayaknya. Mepet-mepet ya badannya. Bulan Januari, masih baru tahun baru gitu lah. Terus aku ngerasa kayak eligible itu apa ya gitu kan. Oh ternyata yang bisa jalur SNBP cuman modal rapot sama prestasi katanya gitu kan. Sebenarnya nggak tahu prestasinya itu kayak prestasi apa aja sih gitu. Oh ternyata sertifikat-sertifikat yang lomba-lomba bisa, sertifikat organisasi bisa, OSIS bisa. Pokoknya yang sesuai sama jurusan kita. Dan kalau dibilang persiapannya sih, kayaknya dari kelas 1 SMA ya. Mungkin dari semenjak aku ikut organisasi, entah itu marching band, OSIS, FKOB, itu udah mulai persiapan walaupun aku sendiri nggak sadar bahwa tujuan itu ke sana. Iya, kayak secara nggak langsung aja kan. Secara Sebenarnya kita cuma ngejalanin apa yang kita suka, kita belajar. Kayak semua orang pengen nilai bagus kan pasti. Kita berusaha dapat nilai bagus, organisasi. Ternyata itu persiapannya buat ke kuliah yang jalur prestasi. Iya, aku juga nggak sadar kan ikut daftar ini, terus join ke sini, join sana. Ternyata bener-bener bermanfaat banget bagi kehidupan aku. Terus juga apa ya? Lihat ini sih, selain dari peringkat sekolahnya, lihat juga nilai rapot kita sama jurusan yang kita mau tuju.
harus apa ya, nyambung lah. Kalau misalkan kita emang mau ke jurusan kesehatan ya utamain si biologinya gitu kan. Terus kalau mau ke jurusan DKV ya mungkin di bidang seninya gitu. Iya, sama daya tampung. Iya. Itu kita wajib banget ngeliat daya tampung. Daya tampung sama ini rekam jejak alumni. Oh iya, benar. 2 tahun ke belakang. Gimana alumni di kampus itu, apalagi kalau bisa di jurusan yang kalian mau, itu berpengaruh sih sebenarnya. Soalnya kan UPN tuh di Kosgoro ini lumayan banyak dan kayaknya track recordnya bagus. Walaupun di ilmu politik itu belum ada yang nembus. Wah, berarti orang pertama nih. Karena track record mahasiswa, dia udah mahasiswa di sana. Iya, kita udah track mahasiswa. recordnya. Track record mereka kayak harus bagus gitu kan di kampusnya mereka. Ya gimana yang ngomongnya ya? Ya mereka harus bagus gitu, nggak malas-malasan kayak IPK. Mungkin bagus gitu kan. Supaya adik-adiknya bisa masuk ke sana Iya. juga gitu. Itu juga ngaruh dari rekam jejak alumni 2 tahun ke belakang. Kita harus chat-chat juga ya. Iya, sama nyari kakak info ke kelas. kakak kelas itu worth it sih, kayak kalian banget. nanya Kak nilai buat masuk misalnya HI berapa rata-ratanya, sertifikat yang dicantumin apa aja, ada sertifikat pendukung nggak, kan kadang ada yang cuma daftar tanpa sertifikat pendukung juga keterima. Kayak cari-cari tahu aja sih. Kalau misal kalian udah fix eligible, pertama cari tahu kalau kataku jurusan, pertama jurusan apa yang kalian mau, kalian cari tahu jurusan apa yang kalian mau, lihat daya tampungnya rata-rata per kampus kan beda ya daya tampungnya. Kalian lihat daya tampungnya itu berapa orang, habis dari situ kalian hitung-hitung nilainya berapa. Kalian cari-cari lagi data tahun kemarin rata-rata buat masuk sini berapa. Kalau aku sih ngitungnya misalnya rata-rata, ini misalnya aja ya, rata-rata hukum itu 84 nih misalnya di UPN. Kita tuh harus di atas tuh 1 atau enggak 2, kayak jadi 85 atau 86. Kalaupun Di atas kalian passing grade-nya. ya di atas passing grade-nya itu wajib. Kalau pas-pasan itu soalnya jadi misalnya dari 40 orang Iya banget ya. ada 5 orang nih, ada 5 slot yang passing grade-nya sama. Nah, di situ tuh apa yang ngebuat kampus harus milih kalian. Jadi harus di atas passing grade, dan kalau bisa sih itu kalaupun punya sertifikat yang mendukung. Misalnya kalau mau hukum lomba debat, kalau mau sastra Inggris kalian debat Inggris gitu kan. Jadi yang relevan, karena itu jadi nilai plus sih setahu saya. Oh gitu. Oh ya, tadi Kak Samuel kan mention soal sertifikat pendukung ya. Aku boleh tahu dong kira-kira kakak-kakak ini apply sertifikat enggak ya? Iya, pakai sertifikat kalau aku. Apa aja tuh? Kalau aku yang pertama itu ada sertifikat Olimpiade Biologi, itu yang online, tingkatnya tingkat nasional gitu. Terus ada lagi sertifikat OSIS yang jadi wakil ketua OSIS. Terus sama sertifikat ketua umum FKOB. Tembus ya UI. Iya, karena apa ya, beneran kata dibilang Kang Salman, harus relevan kayak biologi dengan keperawatan. Iya. Dengan nilai berapa? Aku rata-rata rapotnya 88-89 lah gitu. Sekolah masuk top 1000. Enggak. Wow, Tapi bener-bener keren loh. Iya, bisa tembus. Tembusnya ajaib. Ya, keren. Iya, ajaib sih. Beneran. Kalau Kak Salman applied apa nih di? Aku cuma ini sih, seingat aku apa namanya? Wakil ketua broadcasting. Oke, bisa. Dengan rata-rata nilai? 86, sekian deh kayaknya. Iya, 86 seingat saya. Masuk 1000 top 10. Setahu saya Kosgoro masuk. Masuk. Itu jadi bahan pertimbangan juga kan? Ya. Berarti nilainya cukup besar ya, makanya bisa dilirik sama UI. Oh iya, nggak kerasa nih kita udah di pertanyaan terakhir. Nah, setelah kita udah ngobrol panjang ya kan, ada banyak banget saran-saran dan motivasi yang bisa kita ambil ya. Pelajaran-pelajaran baru mengenai SNBP. Wah, tapi sebelum itu ada nggak sih persiapan buat SNBT sebenarnya? Kayak backup plan-nya? Aku juga ngerasa ilmu politik adalah saya adalah ilmu politik. Sudah menyatu dengan Sudah menyatu banget, udah CS banget ini mah, CS banget. Besti banget. Udah bilang ke teman-teman kayak gitu, sampai teman bilang, gimana kalau lu nggak keterima UPN? Gua rekam ya kata-kata lu. Dia bilang kayak gitu. Saya tandain balik, rekam aja, nggak apa-apa. Kita lihat nanti tanggal berapa sih pengumuman tuh? 26. 26 Maret. Kita lihat tanggal 26 nanti. Biru. Biru. Tetap Pasti beneran kayak biru banget. langsung keren gak sih? Aku yang merasa keren banget. Iya, kayak Nih gue masuk nih. Soalnya nih, kebanyakan teman saya yang bilang, gua nggak berharap sama SNBP mah jalur goib. SNBP mah
lu nggak boleh berharap man, harus nyiapin buat UTBK. Ya itu silakan, itu kan hak kalian. Tapi ya, yang dibilang saya yakin saya SNBP. Ini pilihan saya. Soalnya orang beda-beda. saya dari 3 temenan ini, 2 orang bilang nggak boleh berharap sama SNBP, dan mereka berdua bilang mereka nggak berharap sama SNBP. Dan saya yang bilang saya berharap sama SNBP dan saya yakin saya SNBP. Mereka berdua ketolak, saya keterima. Wah. Berarti bener ya. Jadi harus Doa. 100% dari Iya, hati. harus. Dari jalur langit, Ya, terus tuh afirmasi. ibu itu harus Iya, dan kita juga harus pede. Nah itu, soalnya kalau udah keterima, udah kalian nggak pusing. Saya udah kepikiran nih, kan ngeliatin teman-teman tuh ada TO, penalaran matematika, penalaran kuantitatif. Iya berat banget itu. Itu penalaran makin nalar siapa, saya juga nggak tahu. Itu kalau bisa, please Menteri Pendidikan ganti jadi UN aja lagi. Iya bener-bener. Pusing banget dah penalaran. Makanya alhamdulillah SNBP adalah jalur terindah yang ada selama berapa sih sekolah 12 tahun ya? Kita dari SD. Iya dari SD 12 tahun. 12 12 tahun kayaknya ini terbayarkan deh. Nggak usah tes. Semoga kita semua di meja ini adalah Keterima calon-calon SNBP SNBP. semua. Amin. Menular. Yang penting yakin, yang penting semangat, yang penting yakin. Kalau semangat sama yakin pasti bisa. Amin. Nah, setelah kita ngobrol panjang ini, kan kita udah metik banyak banget pesan ya. Nah, kira-kira Kak Fania dan Kak Salman ada pesan nggak buat teman-teman yang nonton di sana gitu? Aku duluan aja. Iya boleh. Pesan dari aku tuh yang pertama semangat. Kalaupun kalian sama nih posisinya kayak kita berdua kan bertoel eligible kelas 3. Iya. Nggak apa-apa, doa aja dulu. Kalian nanya-nanya ke guru kayak, Bu kira-kira nilai saya bisa nggak masuk eligible. Kalaupun nggak bisa, udah langsung persiapan aja SNBT. Nggak usah berharap SNBP berarti kalau kayak gitu. Bukannya matain semangat, tapi kalau kalian start duluan, kalian seenggaknya chance-nya lebih gede. Apalagi misalnya kalian yang nggak les, karena SNBT itu saingan kalian bukan satu angkatan doang. Ada mahasiswa penasaran, Iya, ada orang gap year, ada semi gap year. Iya. Kalian juga saingan sama teman angkatan kalian. Iya. Dan teman angkatan kalian nih, ada yang les juga. Mungkin ada yang les dari kelas 10 dan kalian gak les sama sekali. Makanya kalau kalian udah ada dapat bocoran kalian gak keterima eligible, langsung belajar SNBT. Iya. Kalaupun gak ada mandiri, kalaupun kalian misalnya orang tua kalian gak sanggup mandiri atau gak berkenan mandiri, cari beasiswa swasta. Udah itu. Wajib. Punya banyak backup plan ya. Iya, seenggaknya rencana. kalian gak terpaku sama satu rencana kalian karena itu juga belum tentu Berhasil. benar. Kalau dari Kak Fania? Kalau dari aku sih yang pertama itu gunain kesempatan yang ada. Kalian selama SMA dari kelas 10 sampai kelas 12 kan pasti banyak banget kayak ekskul mungkin, terus juga organisasi baik dalam sekolah maupun luar sekolah. Itu kalian harus gunain sebaik-baik mungkin untuk mendapatkan manfaat yang kalian emang tuju gitu. Tujuan kalian apa? Selain relasi, mungkin juga pengetahuan, mungkin juga teman-teman sekolah lain punya info-info tentang SNBP atau SNBT yang lebih rinci, lebih detail daripada yang sekolah kalian infokan. Terus juga benar kata Kang Salman, tanya-tanya tentang eligible tuh siapa aja nih kira-kira, atau dari kelas 10 emang tekatin nilai kita mau eligible gitu, atau dari kelas 11 eligible gitu. Terus juga itu yang kedua, kita harus bikin yang namanya planning, backup planning. Planning pertama kalau nggak SNBP, apa tuh SNBT? Kalau nggak SNBT, mau mandiri kah? Atau mau ambil swasta? Atau gimana gitu. Terus yang terakhir yang paling penting sih, berdoa dan berusaha sih. Semua itu bakal dimudahkan sama Tuhan kalau kita emang berdoa dan berusaha. Setuju. Nah guys, kita udah berbagi informasi banyak banget kita bisa dapat mengenai SNBP dan juga tips belajar dari kakak-kakak di sini. Semoga di podcast ini kita bisa mengambil manfaat dan bisa jadi pelajaran yang berharga. Amin. Oh iya, untuk teman-teman semua yang nonton, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan juga saksikan podcast kita berikutnya. Dadah! Dadah.